Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Karantunggadewi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Apakah kalian tahu, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno memperhatikan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Yang kedua, adanya devaluasi mata uang rupiah. Yang ketiga, adanya deklarasi ekonomi. Upaya pertama adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Dewan Perancang Nasional atau Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana untuk tahun 1961 hingga 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam DAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Pada 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bepernas. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Upaya kedua adalah devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Upaya ketiga adalah deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme. Untuk mencapai kemajuan ekonomi, mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat, tanpa diiringi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis. Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga-harga barang naik mencapai 200 hingga 300% pada tahun 1945,
sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah perucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.